Di video tutorial belajar coding ya. Kali ini kita akan masuk ke materi variabel setelah kemarin kita belajar ini ya tentang dasar-dasar PHP. Nah, jadi sekarang kita bikin file baru, klik kanan di file. Namanya adalah dasar.php. Oh, mohon maaf, variabel ya, variabel. Nah, kita buka sekarang filenya di web browser. Nama halamannya adalah variabel. Nah, jadi hanya kita akan ngoding HTML juga ya, maksudnya meskipun di sini filenya itu PHP, kita masih bisa menjalankan script HTML gitu. Ini buat informasi saja, dan kedepannya mesti bentuknya seperti ini juga. Sini title-nya variabel. Oke, jadi dari pengertiannya terlebih dahulu, variabel adalah tempat penyimpan data. Penyimpan data. Tapi di sini bukan permanen ya, artinya sifatnya itu sementara. Sifatnya sifatnya itu sementara. Nah, berikutnya data-data yang disimpan di dalam variabel, bentuk data yang dapat disimpan di dalam variabel. Nah, itu ada tipe data ini ya, ada tipe data, jenis data string atau bentuk data number. Kemarin kan kita sudah mengetahui ya, kalau string itu yang ada petiknya, kalau number itu berupa angka. Nah, terus ada juga bentuk data array atau susunan. Ada juga bentuknya itu objek. Ini biasanya untuk API atau untuk asynchronous JavaScript ajak ya, seperti itu. Tapi untuk array dan objek sepertinya kita hiraukan dulu. Ya intinya variabel itu dapat menyimpan data. Dapat data yang disimpan ya ini string number gitu. Nah, terus dalam PHP variabel disimbolkan dengan tanda dolar ya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu seperti ini. Nah, di sini ada dolar untuk awalnya ya, awal deklarasi variabel. Lalu ada di sini ada nama variabel, nama var. Nah, di sini saya nggak mau ribet. Jadi kalau bikin nama variabel itu mesti huruf kecil. Itu ciri khas PHP ya. Huruf kecil dan bila ada spasi gunakan underscore. Seperti ini diharamkan karena strip dianggap seperti pengurangan ya, operator pengurangan. Lalu spasi itu nggak boleh. Jadi amannya sih huruf kecil underscore gitu. Angka boleh ya, angka 2 atau angka 1 boleh. Tapi tidak saya sarankan karena repot. Lalu huruf besar Mas, boleh juga. Tapi tidak saya sarankan juga karena itu ribet. Nah, lalu di sini data yang disimpan semisal string ya. Di sini ada contoh datanya. Lalu variabel itu kan sebuah perintah ya, deklarasi variabel ya, maka di sini kita gunakan titik koma. Nah, jadi PHP ini adalah bahasa yang dia itu tipe datanya tidak dideklarasikan secara eksplisit ya. Artinya, misal di sini saya bikin variabel nama, nah terus saya bikinkan string Ariel. Nah, si PHP itu langsung mengetahui, oh ini ada petik, ini berarti string. Jadi tidak perlu dideklarasikan seperti bahasa pemrograman lain. Kalau JavaScript itu kan misal bikin integer ya kan harus seperti ini. In terus var nilainya nama variabelnya semisal nama, isinya semisal apa gitu atau di sini angka gitu ya. Harus harus didefinisikan. Kalau PHP tidak, jadi langsung dibikin saja. Jadi tidak perlu dideklarasikan tipe datanya. Integer varchar tidak perlu. Nah, oke, di sini kita lanjut ke pembahasan variabel ya. Nah, jadi variabel tadi adalah tempat penyimpan data. Nah, nama variabelnya tuh ini variabel nama. Isinya apa? Misal di sini Ari. Nah, coba kita save dulu lihat hasilnya. Kan tidak tampil apa-apa ya. Nah, sekarang gini, saya ingin menampilkan string Aril. Nah, sedangkan string Aril di sini dia ditampung di dalam variabel nama. Sehingga bila kita ingin menampilkan, nah, menampilkan kemarin kan pakainya echo. Nah,
Yang saya akses bukan stringnya, melainkan adalah nama variabelnya. Berarti di sini echo variabel nama. Coba kita save, lihat hasilnya di web browser. Nah, muncul ya di sini ya, Ariel gitu. Nah, jadi sekarang sudah kita ketahui ya, yang dipanggil adalah nama variabelnya, lalu yang dieksekusi adalah isinya atau nilai dari variabel. Atau saya contohkan untuk ini ya, kondisi yang lain ya. Misal di sini saya punya variabel UTS nilainya 10. Lalu saya punya variabel UAS nilainya adalah semisal 90. Nah, lalu di sini saya ingin menghitung nilai rata-rata ya. Rata-rata itu kan rumusnya kan gini tuh. TS tambah UAS, nah, bagi jumlah inputannya UTS dan UAS. Jadi ada 2. Nah, kita implementasikan variabel UTS saya tambah dengan variabel UAS. Nah, ingat variabel UTS itu sama dengan 10, bukan UTS bukan, tapi dia nilainya 10. UAS nilainya 90 gitu ya. Berarti nanti 10 tambah 90 dibagi 2. Lalu agar UTS dan UASnya ini nanti dijumlahkan terlebih dahulu, maka di sini saya bungkus dengan kurung ya. Nah, lalu hasil dari penjumlahan ini atau hasil dari perhitungan rata-rata saya tampung di dalam sebuah variabel namanya hasil. Yang saya ingin ketahui dan yang saya inginkan, saya ingin melihat hasilnya ya. Berarti kan yang saya echo variabel hasil. Kita save, lihat hasilnya. Berarti ini ya, 90 tambah 10 ya, 50 ya. Hmm, seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya variabel itu hanyalah tempat penyimpan data. Yang di yang didistribusikan itu ya datanya. Variabel hanya sebagai penampungnya ya, kayak gelas yang di dalamnya ada air. Begitu kita mau minum dari gelas yang kita minum ya bukan gelasnya tapi airnya gitu. Ini untuk pengertian dari variabel. Silakan dipraktekkan dan dicoba.